Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otak komputer. Semangat pagi, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat, amin. Oke, nanti di video kali ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar dan rumus sederhana dalam melakukan overclock. Mungkin kalian yang masih benar-benar bingung untuk melakukan overclock. Oke, sahabat otak-atik laptop, jadi intinya pada dasarnya yaitu overclock, yaitu meningkatkan frekuensi CPU kita. Jadi dengan sengaja kita meningkatkan frekuensi CPU, yaitu dari tingkat yang frekuensi rendah, dari defaultnya ke frekuensi yang lebih tinggi. Dan di sini nanti apabila kita tingkatkan frekuensinya, itu sangat berpengaruh pada kecepatan komputasi yang efektif dari CPU itu sendiri. Kemudian yang perlu disiapkan untuk melakukan overclock yaitu pertama, CPU atau Central Processing Unit kita support untuk di overclock. Jadi nanti kalau nggak support overclock ya percuma saja. Dan dalam melakukan overclock ini ada 3 faktor dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu base clock speed, yaitu kecepatan dari clock dasarnya dari CPU itu. Kemudian yang kedua yaitu multiplier atau multiplier core, yaitu penggandaan untuk setiap core dalam CPU. Kemudian yang ketiga V-core atau voltase core. Di sini voltase input utama ke prosesor. Jadi tingkat voltase yang lebih tinggi ini dibutuhkan mencapai frekuensi CPU yang stabil yang lebih tinggi, karena kecepatan yang lebih tinggi memerlukan daya lebih besar. Jadi kita harus menggunakan power supply yang pure voltasenya. Banyak sekali PSU yang itu berkode 80+, baik itu gold, platinum atau silver, banyak sekali itu. Oke, itu tadi 3 faktor untuk menentukan frekuensi CPU dalam overclock. Dan ini untuk rumus dasarnya untuk melakukan overclock, yaitu tadi back clock speed dikalikan multiplier. Jadi saya ulangi untuk rumusnya, yaitu base clock speed kali multiplier. Jadi nanti hasilnya itu frekuensi core CPU gitu. Oke, kalau bingung langsung kita praktekkan dengan CPU cara overclocknya. Oke, kita simak cara overclock. Oke, sahabat otak laptop, ini CPU-nya sebelum diuji atau overclock. Di sini untuk base clock speednya, kemudian ini untuk multipliernya, dan ini untuk hasil atau frekuensi core speednya. Jadi rumus sederhananya tadi base clock speed dikali multiplier, jadi hasilnya frekuensi core CPU atau core speednya ini. Dan ini untuk core voltasenya. Jadi tadi kan untuk overclock itu kan ada 3 faktor yang untuk mempengaruhi, yaitu base clock speednya yang ini, kemudian yang multipliernya dari sini, sama ini core voltasenya atau V-core-nya. Oke, langsung kita praktekkan untuk overclocknya. Oke, sahabat otak komputer, ini saya nyalakan komputernya. Setelah itu langsung kita tekan Del di keyboard, karena ini kan overclocknya lewat BIOS. Kita masuk BIOS, ini masuk BIOSnya Del, ada yang F10, ada yang F9, ada yang F2, itu tergantung cara masuk BIOSnya, karena ini overclocknya lewat BIOS. Oke, setelah muncul ini BIOSnya, ini BIOSnya pakai American Megatrend. Kemudian
di sini kalian pilih, ini banyak tab sekali. Jadi kalian pilih dengan menggunakan ini, fungsi perintahnya di sini semua. Jadi untuk select screen itu kiri kanan pada keyboard, untuk select item atas kanan, tombol atas bawah, kemudian untuk enter itu untuk select. Jadi ini kita tekan di keyboard, ini tombol kanan kiri ini. Nah, seperti ini. Nah, baru di sini akan pindah untuk tabnya juga. Kita pilih yang turbo OSI. Kemudian kalian pilih CPU ratio. Jadi ini kita enter di keyboard. Kemudian saya tingkatkan CPU rasionya ke 2,8 GHz. Jadi tadi rumusnya base clock speed kali multiplier, hasilnya nanti frekuensi core CPU. Jadi ini base clock speednya kan 100 MHz kali rasionya, yaitu saya kalikan di sini jadi 2,8. Jadi kita memilihnya pakai ini ke bawah, kan tombol atas bawah di keyboard ini saya kalikan 28 kali. Setelah kita pilih untuk CPU rasionya, baru kita enter. Oke, kemudian di CPU rasio langsung berubah 28 kali. Oke, setelah kita rubah seperti ini, baru kita save, tekan F10 di keyboard bisa, atau pilih tab save and exit. Oke, kemudian langsung kita enter. Kemudian muncul save exit setup, save configuration and exit. Kita pilih yes atau kita enter. Oke, komputer akan melakukan restart ulang. Oke, sahabat otak-atik komputer, tadi kan overclocknya sudah selesai. Coba kita cek lagi di hasilnya untuk frekuensi core CPU-nya. Oke, di sini core speed-nya sekarang berubah. Ini 2,794,84 MHz atau 2,7 GHz. Enggak sampai 2,8 full. Nah, ini tadi multiplier-nya kali 20. Sorry. Ya, kali 28, kemudian base speednya atau base clock speednya itu 9 MHz atau 100 MHz gitu. Jadi rumus sederhananya tadi yaitu base clock speed kali multiplier, nanti dapatnya core speed CPU atau frekuensi core speed CPU. Jadi base speed dikalikan multiplier, nanti dapatnya ini core speed CPU-nya. Mudah sekali cara untuk overclock-nya. Oke, sahabat otak laptop, itu tadi cara overclock. Jadi rumus sederhananya untuk overclock yaitu base clock speed dikalikan multiplier, nanti dapatnya frekuensi core speed CPU. Gitu, mudah sekali. Oke. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat otak-atik laptop semua. Sampai ketemu di video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. See you next time.